Oke, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim di kelas remaja dan pemuda. Oke, nah hari ini firman Tuhan atau pelajaran yang akan kita pelajari diambil dari Alkitab, kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Oke, jadi kita sekarang gak perlu saya bacakan, jadi kalian murid-murid tolong baca aja sendiri. Ya, jadi saya akan menjelaskan isinya. Sebelumnya izinkan saya untuk bisa berdoa untuk kalian semua. Mari kita semuanya berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, atas semua pimpinan-Mu. Siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa sama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dimanapun kita berada, kita katakan, haleluya. Amin. Nah, guys, kita semua hidup dalam lingkungan bersama orang-orang. Artinya kita semua adalah makhluk sosial. Ya, jadi dalam kehidupan kita hidup bersosial dan itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi ketika kita hidup bersosial, kita harus fokus untuk melakukan hal-hal yang positif. Apa itu hal-hal yang positif? Hal-hal positif adalah hal-hal yang tentunya membangun kita semua. Ya, membangun, menolong, menguatkan, saling menopang, itu hal-hal yang positif. Maka dari itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunitas. Ya, komunitas yang sangat membangun kita. Jadi banyak sekali komunitas di luar sini, tapi kita harus bisa pintar-pintar memilih. Komunitas mana yang mau kita ambil? Yaitu tentunya komunitas yang akan membangun diri kita secara baik dan positif. Nah, yang seperti apa komunitas yang bisa bangun diri kita menjadi satu hal yang positif? Dan tentunya adalah komunitas yang bisa membangun kita untuk memiliki sebuah karakter yang baik. Apa itu karakter baik? Karakter Kristus tentunya. Ya, karakter yang baik tersebut tentunya akan terus mengembangkan hidup kita menjadi semakin kuat, semakin kokoh. Nah, yang perlu kita ketahui saat ini adalah bahwa setiap orang berusaha untuk menjauhi penderitaan. Benar atau benar? Penderitaan. Semua orang benci penderitaan. Semua orang gak suka penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan itu gak enak. Penderitaan itu sesuatu hal yang gak pernah diinginkan oleh orang-orang. Kita semua berusaha untuk terbebas atau menjauhi penderitaan. Ya, suatu hal yang gak enak, gak nyaman dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Contoh ketika kita sakit. Banyak sekali orang-orang yang sedang sakit. Berusaha untuk bisa lepas dari penyakit itu. Bahkan sampai mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Berapapun harganya akan dibayar untuk bisa sembuh. Lepas dari penderitaan demi penderitaan. Dan seringkali banyak orang bicara gini loh. Penderitaan itu wajar. Kenapa? Karena memang penderitaan itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi nikmati aja penderitaan yang kamu alami itu, nikmati aja. Kenapa? Karena itu Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal guys, kita perlu menyimak, kita perlu meneliti tentang penderitaan tersebut. Memang ada penderitaan yang memang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Tuhan. Kalau penderitaan dalam kehidupan kita Tuhan izinkan, pasti tujuannya baik. Tapi jangan salah, seringkali penderitaan yang kita alami bukan karena Tuhan izinkan. Bahkan itu terjadi karena memang kesalahan yang kita lakukan. Contohnya apa? Di firman Tuhan sejak awal sudah jelas. Tuhan kasih perintah sama manusia pertama, Adam dan Hawa, untuk tidak pernah makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka makan, mereka langgar. Tujuan Tuhan melarang, baik. Tapi manusia langgar. Seringkali kita juga melanggar aturan, kita tidak taat pada apa yang Tuhan katakan. Dan ujung-ujungnya kita menderita, dan kita bilang apa? Penderitaan yang gue alami itu, seizin Tuhan. Itu ngaco. Kalau kita memang hidup gak taat akan kebenaran, kita gak pernah taat pada firman Tuhan dan kita hidup menderita, itu salahnya kita guys. Nah, tapi ada jenis penderitaan yang memang Tuhan izinkan. Apa itu?
Penderitaan yang Tuhan izinkan itu karena kita melakukan kebenaran. Ketika kita fokus untuk melakukan kebenaran dan taat pada perintah Tuhan, dan sebagai akibatnya kita menderita, nah penderitaan jenis ini jelas sekali bahwa ini adalah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya baik. Penderitaan model gini akan terus menguatkan kita, membangun kita. Kita tahu sekarang bahwa Yesus yang pertama kali sudah menderita untuk kita. Dia disiksa, dia difitnah, dia dihina, sampai dia mati di kayu salib. Dan kita tahu ketika dia mati di kayu salib, dia sudah bangkit. Dia berkuasa atas maut. Itu adalah harapan kita satu-satunya. Janjinya Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya pada Kristus punya janji itu. Punya pegangan itu, pengharapan itu. Jadi ketika kita menderita karena kebenaran, kita pegang ada sebuah janji. Di situ kita bersuka cita. Kita bersuka cita walaupun kita menderita. Karena kita melakukan kebenaran. Karena kita tahu upahnya adalah besar di sorga. Ini bukan hal yang omong kosong tentunya. Ya, ini bukan hal yang omong kosong. Jadi sering kali orang berbuat benar tapi dia dikucilkan oleh dunia. Orang berbuat benar, dia diintimidasi oleh dunia. Orang berbuat benar, dianiaya, dihancurkan, ditekan oleh dunia. Dan disitulah kita bisa bersuka cita sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita pelajari firman Tuhan dari perikop 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ke 22 ini. Rasul Petrus nulis surat ini bagi jemaat di Asia Kecil, ya, Bitinia, Kapadokia, di Galatia, dan di beberapa daerah sana gitulah. Jadi jemaat-jemaat di sana itu sebenarnya sedang mengalami banyak sekali tekanan dan penderitaan oleh karena Kristus. Ya, Petrus tulis surat ini untuk memberikan mereka kekuatan, menguatkan mereka untuk terus bersuka cita, terus teguh dalam pengharapan, terus melakukan kebenaran. Karena di balik semuanya itu ada pengharapan dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Nah, kita pun sama di sini. Kita belajar untuk terus melakukan kebenaran demi kebenaran walaupun kita dianiaya, walaupun kita mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan hidup. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah sikap siap untuk menderita itu merupakan kunci dalam ketaatan kita untuk membangun sebuah karakter, sebuah iman yang teguh di dalam pengharapan kepada Kristus. Ya, jadi setiap orang yang percaya harus punya kunci ini. Yaitu apa? Mereka harus siap menderita. Memang gak mudah. Kita gak punya kekuatan untuk melakukan itu. Makanya kita perlu terus terkoneksi. Nempel dengan Tuhan. Ya, kita uji hidupan kita. Apakah kita benar? Saat ini kita sudah hidup dalam kebenaran. Apakah saat teduh kita baik? Apakah doa kita terus, hubungan kita dengan Tuhan adalah baik? Kita sebagai orang Kristen, kita yang ngaku anak Allah, kita yang ngaku muridnya Yesus, tentu perlu diuji. Ya, ujinya seperti apa? Ya tadi kita harus bisa mengalami yang namanya penderitaan karena kebenaran. Ketika kita mau hidup benar, kita akan mengalami yang namanya tekanan, cercaan, aniaya. Ya, yang seperti tadi di awal saya sudah jelaskan. Nah, ini yang disebutnya ujian. Makanya kita perlu take action ketika kita mengalami banyak sekali tekanan karena kita melakukan kebenaran. Itu adalah sebuah action, sebuah tindakan yang sangat luar biasa berani dari seorang yang ngaku anak Allah. Tadi Petrus di perikop ini nyinggung soal keluarga Nuh. Ya, keluarga Nuh yang diselamatkan dari air bah. 8 orang masuk dalam air bah. Itu merupakan sebuah perlambangan. Ya, di mana Nabi Nuh dan keluarganya ambil sebuah action, yaitu taat 100% pada perintah Allah. Ketaatan yang tidak bertanya why, bertanya kenapa Tuhan, tapi hanya bilang Tuhan, oke, akan saya lakukan, tanpa bertanya kenapa. Dalam ketaatan, Nuh mengalami banyak sekali tekanan. Saya percaya ketika Nuh membangun bahtera, dia dicemooh, dia diolok-olok, dia bayar harga. Dia lama sekali, tahun demi tahun berpeluh dengan keluarganya, bangun itu bahtera. Bertahun-tahun dia tidak melihat apa yang Tuhan janjikan, tapi dia tetap beriman. Akhirnya mereka selamat. Kenapa? Karena ada action, ada tindakan dalam kebenaran. Walaupun mereka harus menderita.
Nah, di sini kita mau belajar sesuatu tentang baptisan. Baptisan juga adalah sebuah action, sebuah tanda bahwa kita orang-orang yang siap untuk diselamatkan. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, saya percaya Engkau. Saya siap untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Saya siap untuk hidup dalam kebenaran sekalipun saya harus mengalami aniaya. Walaupun saya harus mengalami banyak sekali penderitaan. Tentunya kita pun harus siap untuk mengambil satu action, yaitu baptisan. Baptisan bukan sesuatu yang menyelamatkan kita. Kita semua sama-sama tahu. Baptisan hanya sebuah lambang, pernyataan iman. Ya, sama seperti Nuh. Pernyataan iman dia lakukan dengan apa? Dia lakukan dengan membuat sebuah bahtera. Begitu pula kita orang percaya. Pernyataan iman kita nyatakan di hadapan semua orang. Dengan baptisan. Kita akan dengan rela hati untuk dibaptis sebagai tanda pernyataan bahwa saya adalah orang yang terima Kristus. Saya yang lama sudah mati, dikuburkan. Dosa-dosa saya yang lama sudah mati, dikuburkan. Dan saya sudah bangkit kembali, hidup saya yang baru. The new me, saya yang baru. Keluar dari air, bangkit, diselamatkan. Saya akan hidup bersama Kristus. Oke, nah sekian pengajaran untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya di kelas. Kita akan lakukan Zoom meeting atau mungkin Google Meet dan sebagainya. Saya ajak setiap anak-anak di kelas pemuda dan remaja untuk join, datang, hadir. Ya, setelah ini linknya nanti akan dibagikan oleh setiap guru. Yuk kita sama-sama bahas pelajaran hari ini. Ya, sebagai tanda kita adalah orang yang siap untuk diselamatkan. Kita harus rela untuk memberikan diri kita dibaptis sebagai pernyataan iman kita. Siap hidup menderita untuk kebenaran. Oke, sampai ketemu di Zoom meeting. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur sekali lagi atas setiap pengajaran yang kami terima hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan, beri mereka pimpinan. Supaya mereka benar-benar siap untuk dapat menerima dan menghadapi penderitaan karena kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, di dalam setiap penderitaan itu, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Di dalam setiap penderitaan yang kami alami Tuhan, kami boleh bersuka cita karena kami menderita untuk kebenaran karena Engkau. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan, siapkan mereka, lembutkan hati mereka. Supaya ketika penderitaan datang karena kebenaran, anak-anak-Mu tidak bersungut-sungut, melainkan terus diteguhkan, terus mereka dikuatkan Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus, orang-orang yang punya potensi luar biasa, orang-orang yang akan mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.